Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Syarat-syarat paragraf dan analisis teknik pengembangan paragraf. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, dimulai dari saya, Ayuna Korunisa, dan dua rekan saya, Sylvia Ainur Rohmah dan Riang Islamiyatun Anissa. Baiklah, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembaca lebih mudah memahami isi paragraf secara utuh. Dalam penulisannya, paragraf dimulai dengan spasi kira-kira 5 ketukan atau dimulai pada margin kiri tanpa spasi 5 ketukan. Tetapi diberi jarak lebih antar paragrafnya. Panjang paragraf tidak dibatasi, tergantung pada cara pengembangannya dan ketutasan uraian yang berhubungan dengan gagasan pokok. Paragraf yang terlalu pendek, misalnya 2-3 kalimat, biasanya kurang dikembangkan. Sebaliknya, yang terlalu panjang dapat menjemukkan, bahkan kemungkinan mengandung kalimat yang terlepas dari gagasan pokoknya. Pengertian paragraf menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ramlan. Menurutnya, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang kedua, menurut Handayani, paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah gagasan atau ide. Yang ketiga, menurut Akadia, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah pikiran. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Yang keempat, menurut Wiyanto, paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, terlihat pada dasarnya mereka mempunyai pandangan yang sama mengenai paragraf, bahwa paragraf selalu mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang digunakan untuk membangun kesatuan kalimat dalam suatu paragraf. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat paragraf. Jadi paragraf yang baik itu mesti memiliki kriteria yang jelas. Tanpa adanya kriteria, tolak ukur baik tidaknya suatu paragraf tidak akan ada tentunya. Nah, terdapat 5 syarat-syarat yang menjadikan suatu paragraf itu baik, yaitu yang pertama, memiliki kesatuan gagasan. Jadi paragraf itu hanya boleh memiliki satu gagasan utama saja. Paragraf yang gagasan utamanya lebih daripada satu dapat dikatakan sebagai paragraf yang tidak memiliki kesatuan gagasan. Nah, paragraf ini akan menimbulkan penafsiran yang ganda atau bias. Selanjutnya yaitu memiliki kepaduan gagasan. Ya, paragraf yang dikatakan memiliki kepaduan apabila antar kalimatnya memiliki keterkaitan gagasan. Dengan istilah lain, ada koherensi antar kalimatnya. Keterkaitan ini biasanya ditandai oleh kata-kata transisi, kata ganti, kesejajaran atau paralelisme, maupun pengulangan kata kunci. Syarat yang ketiga yaitu memiliki penjelasan yang lengkap. Nah, memiliki penjelasan yang lengkap itu maksudnya suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf dikatakan lengkap jika gagasan utamanya telah cukup untuk dijelaskan. Patokan cukup tidaknya penjelasan dalam suatu paragraf diserahkan sepenuhnya kepada penulis. Sebagai pedoman, J. M. Reid menetapkan patokan antara 4-8 kalimat. Jadi menurutnya itu paragraf dianggap cukup penjelasan bila sekurang-kurangnya dijelaskan melalui 3 kalimat.
Sebaliknya, paragraf yang terlalu banyak penjelasannya atau lebih daripada 8 kalimat penjelas dapat menyesatkan pembaca maupun penulis itu sendiri. Maksudnya adalah membaca paragraf yang terlalu panjang, selain dapat membosankan, juga dapat memecah konsentrasi pembaca. Nah, untuk penulis yang tidak mahir, dapat membuat dirinya tidak fokus pada gagasan utamanya. Adapun syarat yang keempat yaitu dikembangkan dengan baik. Jadi selain harus dijelaskan secara lengkap, paragraf yang baik juga dikembangkan dengan cara yang baik. Nah, ada dua pola pokok pengembangan paragraf, yaitu yang pertama, pengembangan paragraf berdasarkan penempatan gagasannya dan pengembangan paragraf berdasarkan cara merinci gagasannya. Adapun syarat yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang efektif. Bahasa tulis dinilai efektif jika gagasan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca, persis seperti yang dimaksudkan oleh penulisnya. Jadi selain itu, gagasan bahasa tulis seragam ilmiah juga harus disampaikan dengan penalaran yang rasional dan logis. Diksinya pun harus terseleksi dan baku. Kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan juga harus benar tentunya. Selanjutnya yaitu teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf adalah suatu cara atau metode mengembangkan kalimat utama atau ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas yang padu. Pengembangan sebuah paragraf bisa dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tekniknya dan berdasarkan isinya. Pengembangan paragraf berdasarkan tekniknya yaitu 1. Pengembangan paragraf secara alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah yakni metode pengembangan paragraf dengan mengembangkan pokok pikiran serta secara kronologis atau urutan waktu maupun urutan ruang. Urutan waktu yakni dengan menggambarkan urutan kejadian berdasarkan waktu, baik dimulai dari awal ke akhir maupun sebaliknya. Urutan ruang yakni dengan menggambarkan paragraf berdasarkan ruang atau tempat kejadian, baik dimulai dari yang dekat ke jauh maupun sebaliknya. 2. Yaitu pengembangan paragraf klimaks dan antiklimaks. Pengembangan paragraf ini adalah didasarkan pada tingkat kedudukan suatu tema atau gagasan. Paragraf klimaks adalah paragraf yang dikembangkan dari gagasan atau tema kurang penting dan berangsur-angsur menuju tema atau gagasan yang dianggap tinggi dan penting. Sedangkan paragraf antiklimaks dimulai dari gagasan penting yang kemudian dijabarkan dengan gagasan-gagasan pendukungnya. 3. Yaitu pengembangan paragraf umum ke khusus dan khusus ke umum. Pola pengembangan paragraf jenis ini adalah yang paling banyak digunakan. Pola pengembangannya adalah didasarkan pada letak gagasan utama dalam sebuah paragraf. Paragraf umum ke khusus atau deduksi atau deduktif ialah jenis paragraf yang dikembangkan dari gagasan umum yang setelahnya diikuti dengan gagasan-gagasan penjelas. Pada paragraf jenis ini, letak kalimat utama adalah berada pada awal paragraf. Sementara itu, paragraf umum ke khusus atau induksi atau induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dari gagasan-gagasan penjelas yang kemudian mengerucut hingga akhir berupa gagasan umum. Letak kalimat umum pada paragraf jenis ini adalah di akhir paragraf. Pengembangan paragraf berdasarkan isinya. 1. Pengembangan paragraf, perbandingan dan pertentangan. Pengembangan paragraf dengan perbandingan dan pertentangan merupakan teknik pengembangan paragraf dengan cara membandingkan satu hal dengan hal lain yang menjadi objek pembahasan dalam sebuah paragraf. Perbandingan tersebut bisa berupa kesamaan-kesamaannya atau komparatif maupun perbedaan-perbedaannya atau kontrastif. 2. Yaitu pengembangan paragraf secara analogi. Pengembangan paragraf secara analogi dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih objek yang dianggap memiliki kemiripan atau kesamaan untuk kemudian diambil kesimpulannya. Dan yang ketiga yaitu pengembangan paragraf dengan contoh-contoh. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan memaparkan sebuah ide pokok melalui contoh-contoh konkret yang bisa memperjelas ide pokok tersebut. Yang keempat yaitu pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Pola pengembangan paragraf sebab akibat adalah dengan memposisikan gagasan utama
sebagai sebab dan kemudian dipaparkan akibat-akibat dari sebab tersebut melalui gagasan-gagasan penjelas, atau sebaliknya dengan memposisikan gagasan utama sebagai akibat dan kemudian diikuti pemaparan mengenai sebab-sebab yang menimbulkan akibat tersebut. 5. Yaitu pengembangan paragraf dengan penambahan definisi. Pola pengembangan paragraf definisi adalah dengan memaparkan arti atau makna dari suatu hal. Paragraf jenis ini biasanya berupa kalimat definisi yang bercirikan adanya kata ialah, adalah, yaitu, dan semisalnya. Yang keenam, yang terakhir yaitu pengembangan paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi merupakan sebuah paragraf yang dikembangkan dengan mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan sifat dari kelompok yang umum menjadi kelompok-kelompok yang lebih khusus. Ciri pengembangan paragraf jenis ini adalah adanya frasa seperti terbagi menjadi, dikelompokkan ke dalam, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.